Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon sekali lagi pekerjaan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau menyatakan diri lagi lebih dalam kepada kami, supaya sungguh oleh pengenalan yang dalam itu, kami berani ya Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan nyatakanlah diri-Mu kepada kami semua. Engkau mengenal kami, Engkau mengenal pikiran kami, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal jalan-jalan kami ya Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu atas kami sehingga kami boleh dibawa oleh Tuhan kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam seluruh keberadaan mereka. Tawanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, minggu ketiga saya selalu mengambil nats khotbah dari kesepakatan sinode pada minggu yang ketiga ya. Kali ini itu dari Yohanes pasal 1, 2 ayat saja, ayat 14 dan ayat yang ke-18 dengan tema Yesus Kristus bagian pertama. Bulan depan nanti bagian keduanya. Yesus Kristus bagian pertama, Yohanes 1, 14, 18. 2 ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, sepertinya ini tidak asing lagi bagi kita, sudah sering kita dengar. Baik, saya mau mulai dari keadaan, ya, konteks zaman pada waktu itu. Kita tahu bahwa sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ya, dia punya identitas. Ya, sebelum pelayanannya juga, ya, jelas identitasnya itu siapa gitu. Ya, kalau kita manusia, identitas kita sama semua ya. Lahir dari keluarga orang berdosa, kan gitu ya. Itu juga identitas. Ya, dari keluarga ya orang berdosa, entah yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan, tapi yang jelas kita tidak punya identitas lain. Ya, kita semua adalah dilahirkan oleh orang yang sudah pernah berdosa. Entah pernah berdosa atau sudah diampuni atau masih berdosa terus ya. Kita adalah keturunannya. Ya, jadi kita perlu untuk mengulang kembali ya, siapakah Yesus ini? Sebenarnya ini adalah usaha sinode untuk memperkenalkan ajas kepercayaan GKMI, tentu didasarkan oleh firman Tuhan. Bulan lalu saya sudah membawa satu bagian kedua. Bagian yang ketiga itu hari ini, itu di sini tertulis Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta dasar dan kepala gereja. Inilah ajas kepercayaan GKMI nomor 3. Yang pertama itu Alkitab adalah firman Allah dan dasar utama bagi iman dan kehidupan orang percaya. Yang kedua, Allah adalah pencipta segala sesuatu, sumber kehidupan dan sumber kebenaran.
Yang ketiga ini tadi saya ulang sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta dasar dan kepala gereja. Ya, bagian satu ini kita melihat Yesus Kristus itu siapa. Dia punya eksistensi ya, sebelum dia datang ke dalam dunia. Iya, dia berkata kepada umat Israel, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan bukan saja mulai dari penciptaan dia ada, dia sudah ada dari sejak kekekalan. Iya. Jadi ini merupakan latar belakang identitasnya sebelum pelayanannya ya. Jadi Yohanes menegaskan Yesus itu siapa. Ya, di dalam ayat yang di atasnya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Iya. Jadi firman itu itulah Yesus, itulah Logos ya. Dan Dia sudah ada dari sejak kekekalan. Iya. Jadi Dia bersama Allah Bapa dan Dia adalah Allah. Iya. Jadi ini sangat penting diulang-ulang bahwa Yesus adalah Allah yang kemudian datang menjadi manusia. Keilahiannya itu sungguh nampak. Sebenarnya ketika Dia dalam tubuh manusia pun keilahiannya itu nampak. Karena siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh siapapun di tengah dunia ini? Ya, di situ kita melihat ya siapa Dia sebenarnya gitu ya. Iya. Dan siapa bisa tidak berdosa selama dalam tubuh manusia? Kalau Dia hanya manusia pasti berdosa. Tapi karena Dia adalah Allah, kita melihat dalam hidupnya pun sebagai manusia tiada dosa. Tidak ada dosa dalam pikiran, tidak ada dosa dalam hati, tidak ada dosa dalam tindakan, perbuatan. Iya. Jadi kita melihat ya. Jadi enggak terpisahkan juga kealahannya dengan kemanusiaannya. Iya, dalam kemanusiaannya kita membaca Dia lelah, Dia tertidur di atas perahu ya. Dia sedih melihat Yerusalem itu ya, walaupun ya terang itu sudah datang, mereka tetap menolak. Dia menangisi mereka karena Dia tahu bahwa ya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Keruntuhan total ya, kehancuran ya. Dia melihat itu karena Dia adalah Allah, tapi di sisi lain Dia sedih. Mengapa? Karena seandainya Yerusalem tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi mereka, ya, mereka tentu tidak degil gitu ya, tidak keras hati. Tapi mereka tetap keras hati. Mereka menginginkan juru selamat yang lain. Padahal Allah sudah berusaha sepanjang sejarah manusia untuk juru selamat itu bisa datang ke dalam dunia. Mulai dari panggilan Abraham, mulai dari bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Daud. Ada banyak janji dalam perjanjian lama. Bahkan jauh sebelum itu dikatakan kepada Musa akan datang seorang yang menyelamatkan Israel. Nubuat demi nubuat demi nubuat, firman Tuhan demi firman Tuhan demi firman Tuhan. Kalau bisa dikatakan penuhlah kepala mereka dengan pengetahuan akan firman Tuhan.
Tapi ketika Allah mengutus, Firman datang ke dalam dunia menjadi manusia. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal menjadi manusia. Mereka menginginkan juru selamat yang lain. Juru selamat yang mereka inginkan adalah juru selamat secara lahiriah, yang akan membebaskan mereka dari jajahan Roma yang sangat menekan mereka pada waktu itu. Mereka ingin juru selamat yang membebaskan mereka dari hal-hal lahiriah. Ya, mungkin dari kekurangan makanan, mungkin dari segala kesulitan jasmania. Itulah yang mereka harapkan. Walaupun Yesus memberi tanda, orang yang kelaparan dia beri makan 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Pada kesempatan lain lagi cukup untuk 4.000 orang. Tetapi yang mereka inginkan hanyalah Tuhan yang bisa menolong mereka dari segi lahiriah saja. Sungguh jauh dari apa yang Allah Bapa pikirkan. Ketika dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Logos, dia adalah Firman yang bersama-sama dengan Allah, tapi kemudian dia datang menjadi manusia. Ini sangat penting, kealahannya penting, kemanusiaannya penting. Mengapa kealahannya penting? Karena kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, yang bisa dikatakan seperti persekot dari apa yang dilakukannya di dalam kekekalan. Iya. Tadi siapa yang bilang? Si Ika ya? Iya. Bapak itu tidak sembuh. Salah. Bapak itu sudah sembuh. Iya. Sembuhnya bukan sembuh jasmaniah saja. Ini sudah sembuh semuanya loh. Iya. Karena dia sudah menjadi milik Tuhan, kesembuhannya bukan kesembuhan jasmaniah. Kesembuhannya adalah kesembuhan seluruhnya. Karena jasmaninya pun akan ada tubuh yang baru. Rohaninya kurang sempurna ketika di bumi walau sudah bertobat. Masih ada kadang ngambek gitu ya kan. Nah, masih ada. Tapi di sorga seluruhnya sudah menjadi sempurna, sempurna. Jangan bilang tidak sembuh, dia sudah sembuh. Lebih sembuh dari kesembuhan jasmani. Itulah saya pernah cerita ya, ada orang Kuala, saya ikuti update-nya, statusnya. Ibunya sudah percaya Tuhan, dibawa ke kuburan kan tubuhnya. Tapi dia tulis di statusnya ini, di sini jenda ingandu nande gitu. Marahlah aku. Karena dibilangnya di kuburan ijenda ingandu seterusnya. Disinilah tempatnya seterusnya. Marah aku loh. Aku bilang, yang macam mananya pengenalanmu akan Tuhan itu nak, aku bilang. Bukan di situ tempatnya seterusnya, aku bilang. Yang di situ hanya jasadnya, tubuhnya yang akan kembali kepada debu, karena dari debu dia berasal. Rohnya kemana, jiwanya kemana? Tidak di situ. Dicari pun di situ nggak ada itu. Iya, rohnya, jiwanya sudah kembali kepada Allah yang menciptakannya. Iya, kalau orang sudah diselamatkan, maka itu akan kembali ditempatkan di tempat yang senang. Tetapi orang yang tetap menolak Kristus,
orang yang tetap tidak sampai kepada pertobatan, maka apa yang terjadi? Ia akan ditempatkan juga di tempat yang namanya adalah kebinasaan. Iya. Jadi kadang persepsi kita ini masih banyak yang salah. Mungkin karena dalam bahasa Batak ditulis ison maradian itu ya. Iya, apa terjemahannya itu? Ada orang Batak sini, ison maradian. Di sinilah tempat perhentian. Enggak ada situ perhentian. Cuma tubuhnya situ. Rohnya di situ, bukan tempat perhentiannya. Tempat perhentiannya ada di dua tempat seperti yang dituliskan dalam Lukas itu ya. Bersama Abraham atau di Firdaus dan di alam maut. Dua tempat, salah satu. Mari kita kembali. Penting sekali ya kita jelas mengenal siapa Yesus Kristus ini tadi. Ya, siapa dia? Ini sangat penting. Kalau dia hanya seseorang yang lewat sejarah lalu berlalu, suatu tokoh yang dikenal oleh dunia. Ya, kalau itu apa gunanya ya? Kalau dia hanya tokoh yang berlalu. Banyak tokoh yang berlalu. Abraham Lincoln itu tokoh yang berlalu yang menghapus perbudakan. Hebat yang dia kerjakan, hebat. Tapi apa hubungannya Abraham Lincoln dengan hari ini? Tidak ada. Tapi Yesus berbeda dengan manusia lain, tokoh-tokoh lain yang pernah hidup. Mengapa? Iya, karena tokoh-tokoh lain semua telah mati dan tidak ada yang hidup kembali. Tetapi Yesus, dia adalah Allah dari mulanya. Dan dia mengambil tubuh manusia untuk menyatakan Allah itu. Mari kita kembali lihat ayat 18 dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah sebenarnya tidak lagi kita lihat dengan kasat mata ya. Ya, Musa di Gunung Sinai pun tidak melihat seluruh kemuliaan Allah. Dia hanya melihat sebagian saja. Dia hanya melihat bagian belakangnya. Tapi dia tidak melihat Allah dalam keberadaannya yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya dalam kemuliaannya. Iya. Jadi bagaimana lagi lah manusia bisa mengenal Allah dengan usaha manusia sendiri. Makanya jadi salah. Karena manusia tidak bisa menemukan Allah yang benar. Manusia menciptakan Allah-Allah. Itulah yang disebut ilah-ilah atau berhala-berhala. Mereka tidak menemukan yang asli. Karena tidak mungkin seorang pun menemukan dia. Tidak seorang pun bisa melihat dia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi nggak bisa dikenal, nggak bisa dilihat dengan upaya manusia. Maka ya sama seperti orang Israel yang bodoh itu ya. Bagaimana mereka menggantikan Allah kemudian menjadi lembu emas. Bagaimana orang-orang yang hidup di dunia ini akhirnya menciptakan Allah baru. Pohon-pohon, gunung-gunung, ya, semua yang tidak normal gitu ya, air sungai yang besar, apapun itu bisa menjadi Allah. Dan lihatlah, agama-agama lahir dari usaha manusia untuk mengenal Allah. Mereka tidak bisa menemukannya sehingga mataharilah dijadikan Allah, lembulah dijadikan Allah, ya. Semua ciptaan yang awal mulanya diciptakan oleh Allah itu malah menjadi Allah. Sedih. Agama-agama dunia lahir dari sana. Dari kerinduan manusia akan Allah. Jadi sebenarnya manusia ini rindu kalinya sebenarnya Allah yang benar tapi tidak menemukannya. Jadi akhirnya
Ya, membuat Allah sendirilah. Yang dengan buatan tangannya dibuat patung, dengan buatan tangannya dia buat emas, ya, dengan buatan tangannya dia buat wujud yang lain. Selain seluruh ciptaan bisa mereka buat menggantikan Allah, ada Allah-Allah buatan yang bisa mereka buat sendiri. Tetapi apa yang kita baca dalam kitab Yohanes ini sungguh berbeda. Karena ini bukan usaha manusia mewujudkan yang mana Allah itu. Tapi ini adalah usaha Allah untuk menunjukkan siapa Dia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuannya, yang intim, yang dekat dengan Dia. Anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Kita ini anak Allah, tapi bukan anak Allah seperti Yesus yang unik, yang relasinya sungguh berbeda, kualitasnya juga berbeda. Satu-satunya, tidak ada yang lain yang unik, yang memiliki kualitas seperti Yesus, yang memiliki kedekatan dengan Bapa, ya, yang memiliki relasi dengan Bapa, yang mengenal Bapa luar dalam, ya, dan Dialah yang diutus untuk menyatakan Allah itu. Dia harus datang ke dalam dunia menjadi manusia, menunjukkan kepada manusia, manusia, salah yang kamu sembah itu, salah yang kamu ikuti itu. Inilah Allah yang benar. Maka kita tahu sebagaimana yang Tuhan katakan kepada Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, tidak tahukah engkau, ya, bahwa mengenal Allah itu adalah dengan mengenal Yesus. Tidak ada utusan lain yang dikirim ke dunia yang memiliki hakikat seperti Allah selain Yesus sendiri, supaya manusia bisa mengenal Dia. Jadi ini hal yang sangat dasar dalam iman Kristen. Maka Allah yang tidak mengakui Yesus itu bukan Allah. Tapi Allah yang mengutus Yesus, mengakui Yesus, itulah Allah yang sesungguhnya. Dan tidak ada anak tunggal yang lain. Tidak ada yang lain siapapun yang sehakikat dengan Allah tadi, ya, yang diutusnya datang ke dalam dunia. Itulah perbedaan Yesus dari semua tokoh-tokoh yang ada di dalam dunia. Karena Dia adalah Allah. Dia punya semua yang ada pada Allah, ada pada Dia. Kuasa, karakter, semua yang ada pada Allah, ada pada Dia. Hakikatnya, bahasa Inggrisnya, being-nya itu sama. Ya, walaupun dalam fungsi Allah Bapa ada mengerjakan ini, Allah Anak mengerjakan ini, tapi dalam keberadaannya, being-nya itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Jikalau Yesus tidak diutus, Allah tidak menjadi manusia, manusia tetap akan buta. Mereka tidak bisa tahu mana Allah yang benar. Maka betapa sedihnya. Maka saya ketika muda, ya, belum SMP pun saya sudah merenungkan, mana Allah yang benar. Kalau aku nanti menghabiskan seluruh hidupku, seluruh waktuku untuk Allah yang tidak benar, betapa sia-sianya. Lahirlah doaku di masa masih kecil itu, nyatakanlah dirimu ya Allah, supaya aku akan mengikuti Engkau, menaati Engkau seumur hidupku. Itu lahir doa seorang anak kepada Tuhan. Karena di lingkungan kami begitu banyak Allah-Allah.
Saya ingin menemukan Allah yang benar. Saya tidak tahu yang mana Dia. Maka saya bersyukur Alkitab ini menjelaskan bahwa Allah sendiri ya yang datang ke dalam dunia ya menjadi manusia. Dalam seluruh keberadaannya Yesus menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Mengenal Dia, mengenal Allah yang benar. Berbahagialah orang yang mengenal Yesus. Karena dengan mengenal Yesus dia mengenal Allah yang benar. Allah semesta, langit dan bumi. Allah yang di atas segala kuasa, di atas segala kerajaan. Allah yang sungguh-sungguh karakternya itu, atributnya itu adalah atribut yang benar, maha kuasa, maha kudus, maha benar, maha adil, ya, maha berkemurahan, Allah yang sungguh amat baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan milik kepunyaannya. Jadi kita melihat ya betapa luar biasa penyataan ini. Kalau Allah sendiri, Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dalam dunia. Allah Anak dengan sukarela datang ke dalam dunia menyatakan Allah Bapa itu. Sehingga akhirnya kita mengenal Allah yang benar. Dan kita bisa percaya kepadanya, kita bisa menyembah Dia, kita bisa mengasihi Dia dalam hidup kita. Jadi enggak seorang pun pernah melihat Allah setelah dosa masuk. Adam dan Hawa tentu melihat Allah muka dengan muka sebelum mereka berdosa. Tetapi ketika dosa masuk, masa kelam ini tiba, Allah pun tidak dikenal. Sehingga pohon menggantikan Allah, emas patung menggantikan Allah, matahari dan bulan menggantikan Allah, lembu pun menggantikan Allah, semuanya menggantikan Allah. Bahkan orang mati pun menggantikan Allah. Roh orang mati disembah oleh manusia, ya, dimintai berkat oleh manusia, sehingga ciptaan tadi betul-betul sudah naik posisi menjadi pencipta. Padahal tidaklah benar demikian. Hanya Allah lah ya yang Allah, tetapi ciptaan tidak pernah Allah. Dan Yesus adalah pencipta, Dia bukan ciptaan. Logos firman sudah ada dari kekekalan. Yang Yesus dari kekekalan ya. Jadi Dia bukan ciptaan. Maka kalau nanti ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan yang masih belum pas sekali, kita harus mengerti itu. Itu usaha manusia untuk menerjemahkan ya. Iya. Karena sering dikatakan Dia yang sulung dari semua yang diciptakan. Berarti seolah-olah Dia diciptakan. Padahal Dia adalah yang tertinggi dari seluruh yang ada. Bahkan bukan saja ya, Dia bukan diciptakan, tetapi Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Masih ingat tadi ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi. Iya, jadi pencipta Dia, bukan Dia diciptakan. Iya, cuma terjemahan ini kadang-kadang ya seperti begitulah mereka bisa mengganti kata itu gitu ya, karena tidak ada kadang kata Ibrani, kata Yunani gitu, nggak ada yang khusus persis sama. Jadi dicari yang hampir sama. Makanya kita perlu membaca beberapa terjemahan supaya kita bisa menemukan arti yang lebih pas. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Karona menjile, ulu gerina kegeluhan. Dia pakai kata ulu. Ulu itu adalah sumber dari segala kehidupan. Iya. Jadi ini kadang-kadang ya. Jadi bahasa Karo itu jauh lebih bagus terjemahannya. Iya, jadi kalau kita punya Alkitab bahasa Karo, kalau Karo Kam baca dalam dua bahasa.
baca bahasa Indonesianya, baca bahasa Karona. Adikala Batak kan pasih, kalau nggak pasih ini bula. Bahasa Batak ini kan bahasa sehari-hari dengan bahasa Alkitab beda pula itu kan. Tapi paling tidak kita bisa punya dua, bahasa Indonesia yang biasa, satu lagi bahasa Indonesia sehari-hari. Itu menolong. BIS, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita bisa menemukan itu. Jadi kembali ya, apa dampaknya kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Apa dampaknya? Apa bedanya dengan yang lain? Iya, tadi sudah kita membacanya ya. Mari kita ulangi lagi sekali lagi. Ayat yang ke-14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada di sini kita telah melihat kemuliaannya. Dahulu kemuliaan Allah nampak ya, pada waktu ada tiang awan, pada waktu tiang api. Pada waktu Allah hadir di kemah suci, tabernakel. Pada waktu Allah hadir di bait Allah di Yerusalem. Tapi sekarang di mana kita bisa melihat kemuliaannya? Kita bisa melihat kemuliaannya dalam apa yang dia kerjakan ya. Karena apa yang dia kerjakan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Bahkan untuk mujizat-mujizat saja yang dia kerjakan pun tidak semua bisa ditiru oleh orang-orang hebat dunia ini. Ya, ada mujizat yang enggak bisa dilakukan oleh manusia. Walaupun mungkin air menjadi anggur, entah sudah ada juga manusia mungkin bisa buat, mungkin juga ini. Karena aku belum pernah menemukannya. Tapi banyak mujizat yang lain ya, tidak dapat. Misalnya orang buta sejak lahirnya bisa melihat, ya nggak bisa dong. Ya membangkitkan orang mati tadi, emang siapa bisa niru itu? Ada dulu pernah hamba Tuhan, saya dengar beritanya di daerah Langkat sana. Udah dikubur saudaranya itu. Lalu kemudian dia berdoa di depan kuburan itu. Karena dibilang bangkitkanlah orang mati. Maka dia berdoa supaya orang yang sudah dikubur itu bangkit kayak Lazarus. Bangkit? Enggak. Iya, jadi akhirnya inilah salah persepsi. Lalu nanti dibilang Alkitab itu tidak benar katanya. Siapakin manusia? Manusia kan bukan Allah, hamba Allah tapi bukan Allah ya. Iya, siapa yang bisa mengembalikan roh manusia kalau itu bukan Allah sendiri? Bahkan kalau tubuh yang sudah membusuk, siapa bisa menyatukan kembali jaringan-jaringan tubuhnya yang sudah busuk itu? Kecuali dia Tuhan. Jadi enggak semua mujizat itu bisa ditiru. Ada yang bisa ditiru ya, tapi ada yang tidak bisa. Jadi kemuliaannya itu nampak lewat pekerjaannya, lewat pengajarannya yang berkuasa. Karena tiap perkataannya itu apapun yang dia katakan jadi. Lewat hidupnya, itu kan mulia itu kalau tanpa dosa. Kita kenapa jadi hina karena berdosa terus kan begitu ya. Tapi Tuhan itu mulia, dia tanpa dosa. Dia bisa berjalan diam tadi di antara kita. Berarti dia hidup di tengah orang berdosa. Di tengah orang-orang yang kotor. Ketika dia ada di Yerusalem itu ya. Iya, tapi dia tak terpengaruh oleh dosa mereka. Iya, tidak bisa dosa mereka mengotori dia. Dia tetap ya dalam kekudusan. Itu kan kemuliaan itu. Di tengah semua orang brengsek ada satu orang tidak gitu ya kan? Iya, itu kan punya kemuliaan, dignity tersendiri. Di mana lagi kita lihat? Dalam kasihnya.
Itu kan kemuliaan, itu bisa sanggup mengasihi orang yang berdosa, orang yang memusuhi dia. Iya, kita tidak sanggup, makanya kita nggak mulia ya. Nggak pernah sanggup mengasihi orang yang nggak baik sama kita. Kalau baik sama kita, kita lebih baik lagi 7 kali lipat. Itu prinsip orang Chinese sama orang Karo. Mahuli min banda bangku, memuhuli kuban katanya. Baik dibuatnya sama aku, baik ku buat katanya. Kalau jelek dibuatnya, aku pun bisa juga 7 kali lipat katanya. Iya, jadi kita melihat Yesus berbeda. Bagaimana dia sanggup menunjukkan kasih dan pengorbanan kepada kita yang adalah musuh-musuhnya. Orang yang menyakiti hatinya. Orang yang menyusahkan dia dengan dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Jadi kita melihat dalam kasihnya, dia sanggup mengasihi orang yang tak bisa dikasihi. Iya, semalam kami ngomong-ngomong sama Ibu Ayen ya, karena ada beberapa ibu di sana yang tak ada yang bisa mengasuh nenek-nenek tua ini gitu. Keluarganya tidak bisa ya, karena memang susah mengasihi, apalagi kalau orang-orang tua itu dari dulu banyak salahnya. Kalau banyak dia menimbulkan kepahitan bagi anak-anaknya. Kadang anaknya pun gak mau ngasuhi dia waktu dia tua. Tapi coba baik dia. Anaknya berlomba-lomba. Di rumah kami lah sebulan. Di rumah kami 3 bulan katanya. Di rumah kami 6 bulan ganti-gantian kita gitu. Tapi Yesus sanggup mengasihi orang yang membenci dia. Sanggup mengasihi musuh-musuhnya. Bukankah itu kemuliaan? Bagaimana dia sendiri memberikan nyawanya. Bukan demi dirinya, demi kita. Supaya kita diselamatkan. Bukankah itu kemuliaan? Hidup bukan bagi diri, tapi hidup bagi orang lain. Siapa di dunia mau hidup bagi orang lain? Orang hanya mau hidup bagi dirinya, bagi keluarganya doang. Ya, tapi tidak akan hidup untuk orang lain. Tapi Yesus, dia berkorban untuk orang lain, untuk manusia yang sangat berdosa, yang sangat jorok, yang sangat menjijikkan. Bukankah itu luar biasa? Kemuliaannya itu bisa dilihat. Di mana lagi nampak kemuliaannya? Ya, kita melihat di kayu salib itu dalam keadaan yang sangat menderita. Aku tak tahu kalau kau menderita, keluarkah sumpah serapah, keluarkah penyesalan, keluarkah kata-kata yang yang menyakitkan. Tapi di atas kayu salib dia masih mengeluarkan kata-kata berkat. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak ini ibumu, kepada Yohanes ya, dan kepada Maria. Ibu ini anakmu. Dia menempatkan Maria di bawah perlindungan Yohanes. Dan dia menempatkan Yohanes sebagai anak bagi ibu yang akan dia tinggalkan secara jasmania karena dia akan mati. Kita melihat kemuliaannya dalam dia sanggup berbuat demikian, memikirkan orang lain dikala menderita. Ya, dikala menderita. Ketika satu orang dari antara yang tergantung di kayu salib itu menoleh kepadanya, ingatlah aku ketika engkau sudah memerintah sebagai raja. Dia masih mau mengurusi itu. Kan bisa saja penderitaanku aja banyak, ngapain diurus-urusi ini semua. Tapi kita melihat dia berkata, hari ini juga aku dan kamu bersama-sama di Firdaus. Kemuliaan yang sungguh dinyatakannya. Kemuliaannya terlihat terakhir itu adalah pada kebangkitan dan berangkatnya dia ke sorga. Bagaimana dia bangkit
Ini menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dari semuanya. Dia dibangkitkan Bapa, dia bangkit sendiri, yang manapun itu adalah kebenaran. Dan kita melihat bahwa kalau maut tidak dapat menguasainya. Dunia orang mati tidak dapat menahannya. Dia bangkit dari antara orang mati dan pergi ke surga dengan meninggalkan penolong yang lain yang juga sehakikat dengan dia, sehakikat dengan Bapa. Itulah Roh Kudus. Itulah Allah Roh Kudus yang diberikan untuk menyertai setiap orang yang percaya yang akan dia tinggalkan. Karena dia tidak mau orang percaya menjadi yatim piatu yang sendirian, yang kesepian. Dia mau memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia mau memberikan yang menyertai selama-lamanya. Roh kebenaran, itulah Roh Kudus yang diberikannya. Jadi bisakah orang Israel melihat kemuliaannya? Sebenarnya bisa kalau mata mereka terbuka. Apakah kita juga bisa melihat kemuliaannya? Ya, kita bisa melihat kemuliaannya kalau mata kita terbuka. Bukankah kemuliaan Allah nampak juga ketika orang yang kita layani berbalik hatinya kepada Tuhan dan akhirnya bertobat? Bukankah itu juga kemuliaan Allah, kebesaran pekerjaannya di tengah-tengah kita? Bukankah kemuliaannya ketika aku yang dulu kulihat hari ini gitu ya? Di mana aku yang dulu? Kenapa aku yang dulu sekarang tidak lagi seperti dulu? Dulu penuh dengan merasa malang. Dulu penuh dengan keinginan untuk mati, tidak menghargai hidup. Tapi dia mengubah sedemikian. Bukankah itu juga bukti Allah itu mulia dengan mengubahkan kita menjadi orang yang penuh harapan, orang yang sungguh-sungguh ya memiliki Tuhan yang dapat diandalkan. Ya, saya sudah diingatkan. Mari kita kembali ke ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti dia Allah, dia adalah juga manusia. Dan diam di antara manusia ya. Iya, dulu dalam tubuh manusia hidup di Yerusalem. Iya, dan hari ini memang tubuh manusianya tidak kita lihat lagi. Tapi dia sudah diam di tengah kita dalam bentuk lain. Yaitu Roh Kudus yang menyertai. Iya. Oke. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kita melihat bahwa dia penuh pemberian-pemberian. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan yang tidak layak kita terima. Dan dia juga penuh kebenaran, tidak pernah dusta, tidak pernah salah. Dia selamanya adalah benar. Dan di dalam dialah kebenaran tentang Allah itu akhirnya kita tahu. Ya, dan mengenal dia, menerima dia. Sama dengan menerima Allah yang hidup, ya, dan sama dengan menjadi milik kepunyaannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus pegang ini kuat-kuat. Dia Tuhan, dia manusia. Kalau dia bukan manusia, dia tidak akan mengerti perasaan kita. Tapi dia pernah hidup di tengah dunia orang berdosa walau dia tidak berdosa. Dia ngerti perasaan kita, pergumulan kita. Walaupun dia hidup tanpa dosa. Dan ingatlah, dia telah mengambil ya pikulan kita. Yaitu kutuk dosa kita, dibawanya di kayu salib. Supaya kita bisa diselamatkan. Kalau dia bukan manusia, dia takkan bisa mati. Tapi karena dia manusia, Allah yang jadi manusia, dia bisa mati. Menggantikan kita. Inilah akhir dari saat kelam hidup orang yang di dalam gelap. Ketika Tuhan datang untuk menerangi. Ketika Tuhan datang untuk mengubahkan. Ketika Tuhan datang untuk memberi harapan baru. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar siapakah Yesus itu. Dia bukan tokoh yang melintasi sejarah saja, tapi dia adalah Allah yang berasal dari kekekalan dan telah menjadi manusia. Tidak bisa kami memisahkan natur kealahannya dengan natur kemanusiaannya. Dalam hidupnya di dunia, dia adalah Allah yang tanpa dosa. Dia adalah manusia yang berjalan dalam jalan Allah. Di dalam hidupnya sebagai manusia, dia sudah mengerti betul apa yang dialami oleh manusia. Dan dia telah memberi dirinya untuk memikul beban yang berat itu. Memikul kutuk dosa dunia. Supaya barang siapa yang percaya beroleh keselamatan, dilepaskan dari kutuk, hidup penuh harapan, hidup akan menjadi baru di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pegang teguh ini, tidak ada Allah yang lain yang diutus dari sorga, perantara satu-satunya, juru selamat satu-satunya, pengampun dosa satu-satunya selain Yesus. Kami mengucap syukur untuk anugerah sebesar itu. Kami bersyukur untuk kemuliaan sebesar itu. Karena siapakah yang sanggup menunjukkan kasih kepada dunia yang kotor, jahat, tidak peduli dengan Allah. Tapi Engkau sendiri menunjukkan kasih-Mu yang besar. Ketika kami masih berdosa, Tuhan Engkau telah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa melihat kemuliaan-Mu. Kami mengerti Engkaulah Allah, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang harus kami ikuti selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang tak layak kami terima. Tapi Engkau telah memberikannya. Sehingga kami menjadi baru, penuh harapan, penuh dengan apa yang Engkau siapkan untuk hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur Engkau memberkati dan menyertai selamanya. Sebentar kami akan kembali ya Tuhan ke tempat kami tinggal masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan kiranya penyertaan Roh Kudus akan menyertai semua umat Tuhan ketika pulang ke rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji.